Shalom, saudara-saudara terkasih, umat Tuhan orang asli Papua, baik yang ada di dalam Papua maupun di luar Papua, bahkan di seluruh dunia. Selamat memperingati Hari Keadilan Tuhan bagi orang Papua yang dimulai tanggal 1 Desember tahun 1961 hingga sekarang ini tanggal 1 Desember tahun 2025. Saya hendak menyampaikan kabar berita dari Yahushua HaMashiach Adonai, Tuhan Raja semesta alam, Raja di atas segala raja yang sedang memulihkan kemerdekaan Papua dengan cara Tuhan sendiri. Dengan demikian izinkan saya untuk saya menyampaikan kabar berita dari Bapak Yeshua yang hari ini Bapak Yeshua lakukan di atas tanah Papua. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Papua akan lepas dengan pertumpahan darah, tetapi Bapak Yeshua telah merubah hari ini. Papua akan lepas dengan cara damai. Oleh karena itu, mari seluruh tanah Papua, orang asli Papua naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan apa yang Bapak Yeshua lakukan hari ini kepada umat Tuhan di seluruh tanah Papua, yang baik dalam Papua maupun luar Papua. Salam. Mari kita sebagai orang Kristen dan negeri ini sebagai negeri tanah Kristen, saya akan sampaikan dengan membacakan satu firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kesaksian saya berikut ini. Ya, Wahyu 19 ayat 11, firman Elohim. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Saudara-saudara terkasih, ini saya ambil sebagai dasar kesaksian saya hari ini, tanggal 1 Januari 2025 sebagai hari peringatan umat Kristen orang asli di tanah Papua, di atas tanah Papua, di mana merupakan hari keadilan bagi orang asli Papua yang Tuhan sudah selenggarakan dari tanggal 1 Desember 61 hingga tanggal 1 Desember 2025. Baik, saya akan bersaksi. Kalau kita lihat di sini, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih yang ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang setia dan yang benar, yang surga terbuka baru ia turun berperang. Itu siapa sebenarnya? Itu adalah Yahushua HaMashiach Adonai, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua itu. Hari ini saudara-saudara terkasih, seperti yang saya sudah bersaksi dalam YouTube saya yang lalu-lalu, bahwa Yeshua ini adalah Raja semesta alam yang sekarang ini sedang memulihkan keadaan Papua. Baik, saya akan menyampaikan apa yang Yeshua lakukan dengan adil. Dia menghakimi dan berperan dengan adil. Menghakimi dan berperan dengan adil itu adalah itu garis bawah, menghakimi dan berperan dengan adil. Berarti peperangan di surga Bapa punya itu peperangan di dalam roh. Peperangan di dalam roh melawan kekuatan-kekuatan kuasa gelap yang ada di atas tanah Papua sebagai kotanya Tuhan, sebagai taman Eden Tuhan, sebagai kota 12 suku Israel, haleluya, dan lain-lain. Baik, hari ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan lakukan. Yang pertama, saya bersaksi bahwa apa yang paling mungkin mereka banyak yang bertanya, kenapa hari ini Papua merdeka, baru hari ulang tahun peringatan hari kemerdekaan Papua baru, kenapa saya ini lagi atau Bapak ini lagi dia sampaikan bahwa hari adalah hari pengadilan Tuhan atas orang Papua. Jadi begini, saudara-saudara terkasih,
kemarin 2 hari lalu kami telah berdoa, 3 hari lalu kami telah berdoa bagaimana Papua ini diikat oleh kebenaran yang ada di Papua ini, tapi diikat oleh ilmu-ilmu dari orang-orang Kei dan sekitarnya dari sebelah barat dengan patung-patung dari Roma punya menutupi Papua. Tapi itu dibuka, setelah itu dibuka 2 hari lalu, 3 hari lalu itu dicabut dari tanah Papua. Lalu Bapak bilang kami mau berdoa rencana 1 Desember. Lalu waktu kami berdoa secara tanggal 1 Desember kami berdoa begini, Bapak bilang begini, itu adalah hari di mana hari Tuhan turunkan keadilan bagi bangsa Papua. Yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 dan 1961 sampai dengan sekarang 2025. Haleluya. Itu. Setelah itu kami masuk lagi berdoa. Itu berapa 2-3 hari lalu. Lalu tadi pagi itu kami berdoa tentang seputar tanah Papua ini. Nanti ini bagaimana? Lalu Bapak bilang begini. Yang pertama kami berdoa masuk tentang Papua ini. Tuhan bilang begini. Ini sekarang orang Papua hari ini kibarkan bendera gara-gara orang Indonesia. Dong kasih naik bendera gara-gara orang Indonesia, tapi orang Indonesia nanti kasih tumpah darah orang Papua. Bapak bilang begitu. Orang kami bilang itu orang Papua itu bukan dong gara-gara Tuhan, dong gara-gara orang Indonesia, tapi dong gara-gara ini. Karena itu dong sungguh-sungguh naikkan bendera bintang kejora. Begini, Bapak bilang begini. Nanti itu mereka ini nanti akan jadi pertumpahan darah di atas tanah Papua. Kami tanya kenapa harus terjadi pertumpahan darah. Lalu Tuhan bilang begini, kemerdekaan suatu bangsa itu, perebutan kemerdekaan suatu bangsa itu di mana-mana di seluruh dunia itu terjadi pertumpahan darah dulu. Dibilang begitu. Lalu kami naik terus menggugat. Hari ini orang Papua di seluruh Papua dan juga di luar Papua, bahkan di mana saja orang Papua berada, hari ini mereka sedang berdoa, meratap, berdoa, berseru di hadapan Tuhan. Kami bilang begitu. Lalu Tuhan bilang begini, akan terjadi perang antara orang Indonesia dan orang Papua. Kalau akan terjadi perang antara orang Indonesia dan orang Papua, berarti ini bagaimana? Bila perlu kemerdekaan Papua itu tidak usah diberikan sama orang Papua. Kan berdoa tanya Bapak seperti itu, tapi Bapak bilang begini. Ya, Bapak perlihatkan itu ini. Itu yang akan kena orang Papua yang akan kena tembak itu atau tumpah darah itu orang Papua yang masih menyembah berhala. Artinya mereka berjuang untuk Papua merdeka, tetapi mereka masih menggunakan kekuatan gaib, kekuatan alam, mengandalkan kekuatan jimat-jimat. Tuhan bilang begitu. Lalu kami teringat yang tahun 1998 itu, bintang kejora berkibar di Taman Gizi itu 8 bulan. Tapi waktu itu terjadi penembakan itu. Jadi untuk wilayah pantai itu Sayori yang tertembak, sedangkan wilayah pedalaman itu ini Maximus Bunai yang tertembak. Ternyata mereka itu pegang alam dari pantai punya dipegang oleh Sayori, gunung punya dipegang oleh Maximus Bunai, dan mereka ini kena tembakan, sedangkan yang lain tidak kena tembakan. Bapak bilang itu contoh seperti itu. Jadi orang Papua yang nanti kena tembakan itu mereka yang masih pegang-pegang kekuatan gaib. Lalu kami berdoa tanya Tuhan. Sementara ini ini kami akan beritahukan bahwa orang Papua berjuang tidak boleh menggunakan kekuatan alam gaib ini, mereka tidak akan dengar. Bahkan hari ini yang kami lihat itu hampir orang Papua berdoa, tapi bagiannya mereka berdoa untuk minta ampun tentara TPM-OPM yang mereka pakai kekuatan alam baru mereka berperang ini. Itu mereka belum berdoa. Kami berdoa tanya Tuhan begini. Bapak di surga bilang begini. Nah, sekarang kamu berdoa supaya kamu yang harus berdoa supaya apa yang mereka sedang pakai itu supaya Bapak bisa mengampuninya, karena kemurahan Tuhan itu lebih besar. Haleluya. Sudah.
Setelah itu kami berdoa minta ampun. Kami diwakili oleh teman-teman doa dari seluruh Soron, Biak, Jayapura, Sarmi, ya Nabire, Fakfak, Kaimana. Kami berdoa merendahkan diri, Serui. Waktu kami berdoa merendahkan diri itu, kami minta ampun itu, Bapak kumpulkan semua kekuatan berala dari orang Papua punya. Baru kumpul di satu tempat, baru semua dimusnahkan. Orang Papua yang sedang pakai kekuatan apapun. Dagu da badio kada utek kada yang bagi jangan mau dan lain-lainnya mereka sedang pakai barang-barang kekuatan alam ini. Api Tuhan sudah mulai bakar dia. Setelah itu kami berdoa. Ada teman satu yang orang pendatang, dia bilang begini, hamba, Bapak, saya mau kasih tahu kami orang pendatang itu, semua usaha kah, kios kah, apa semua, kerja di perusahaan kah, apa semua, tentara kah, polisi kah, itu semua pakai ilmu habis. Semua pakai kekuatan-kekuatan gaib. Dia bilang begitu, sudah. Karena dia kasih tahu kami berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan hari ini juga beribu malaikat surga kumpulkan semua orang pendatang, tentara polisi dan juga yang menjadi ASN, juga pengusaha dan lain-lain yang ada di orang pendatang ada di Papua, mereka pakai ilmu-ilmu itu semua disuruh kumpulkan. Kami berdoa malaikat turun itu kumpulkan setempat, berbakar lagi dua-dua. Jadi orang Papuanya juga dibakar, orang pendatang punya juga dibakar, dimusnahkan dua-dua. Lalu Bapak bilang begini, kalau seandainya orang Papua itu berjuang dengan semua percaya Yesus, berjuang dengan murni karena atas kebenaran, karena itu tanah mereka, itu cepat. Tuhan bilang itu kemerdekaan untuk orang Papua itu hadiah saja yang Tuhan berikan. Yang penting orang Papua itu sudah mengandalkan Tuhan, baru mereka bergerak berjuang. Haleluya. Bapak kasih tahu begitu karena dosa yang paling kejian orang Papua lakukan itu adalah penyembahan berhala, baru mereka mengandalkan itu. Ini tidak boleh. Bapak bilang buang semua itu. Sudah, orang Papua dibakar, Papua itu dibakar, tentara polisi dong pakai ilmu-ilmu yang dong bawa dari mana-mana semua sudah dibakar tadi, sudah dimusnahkan. Saudara-saudara, setelah itu kami masuk doa. Kami masuk doa lagi begini. Bapak perlihatkan itu ini. Orang Papua punya kaki itu diikat oleh dengan 3 tali. Tali biru, tali kuning, dan tali pasat dari abu-abu. Jadi kaki yang asli ada di sebelah, tapi kaki mereka itu diikat dengan, kaki orang Papua itu diikat dengan ini. Pasang tali yang berwarna kuning, biru, dan abu-abu. Baru setelah itu kami berdoa. Kami berdoa merendahkan diri minta ampun begini. Bapak bilang begini. Sekarang yang abu-abu itu, yang biru itu berhubungan dengan ketaatan Tuhan. Harus orang taat kepada Tuhan. Orang Papua harus taat kepada Tuhan. Terus yang putih itu orang yang emak kuning itu Tuhan bilang orang Papua harus kudus, suci. Terus tali putih yang abu-abu itu Tuhan bilang itu kasih lepas. Itu orang Indonesia dengan PBB dong punya. Soeharto, PBB dong punya tali ya dikasih lepas. Waktu kan berdoa merendahkan itu Bapak kasih lepas. Bapak kasih lepas selesai. Selesai itu Bapak mau pasang, Bapak punya tali yang merah. Tali yang merah dipasat kaki orang Papua. Supaya orang Papua kembali menyembah Tuhan, mengandalkan Bapak Yesus Masih Adonai, pencipta langit dan pencipta Papua dan orang Papua. Lalu kami berdoa begini, ini tunggu dulu, nanti tali merah itu akan dipasang belakangan. Lalu kami berdoa yang tadi yang berhala itu lumpuh semua. Orang pendatang punya orang Papua pas sudah bakar habis selesai itu baru Bapak pasang itu. Tali dari Bapak punya yang merah. Tali merah itu bercari baru Bapak masukkan dalam kaki orang Papua. Baru Bapak bilang begini. Kalau ini mereka sudah diikat dengan tali kasih Yesus, tali darah Yesus untuk orang Papua, maka pertobatan akan segera terjadi. Setelah itu akan ada kegirangan di atas tanah Papua. Jadi Bapak bilang kamu sudah berdoa selesai hari ini. Orang Papua punya doa air mata hari ini sudah didengar, kamu punya doa hari ini sudah didengar, sudah selesai. Setelah itu pas kami mengaminkan begini, tiba-tiba hamba Tuhan yang satu dia lihat penglihatan, dia dengar suara Tuhan. Hamba Tuhan orang Nabi Rasli ini. Dia lihat, dia dengar suara Tuhan, suara Tuhan bilang begini, sekarang kamu hancurkan itu
tugu pepera di Nabire. Jadi seluruh tugu pepera di seluruh tanah Papua akan hancur, tapi diwakili oleh tugu pepera Nabire. Bapak bilang begitu. Sudah kami berdoa dengan bahasa Indonesia, bilang begini, Bapak bilang begini. Satu berdoa pakai bahasa Nabire, satu berdoa pakai bahasa suku mewakili semua bahasa-bahasa di muka bumi di atas Papua. Sudah, yang satu teman hamba Tuhan dia berdoa pakai bahasa Nabire, saya berdoa pakai bahasa Kami berdoa selesai begini. Lihat api Tuhan turun itu, tangan Tuhan yang besar itu dia ambil itu patung pepera itu, patung pepera baru kasih hancur selesai giling baru dia di abu. Begini kami berdoa lagi begini, trikora lagi, patung trikora lagi Bapak ambil berkasih hancur berkasih jadi abu dua-dua. Setelah itu kami berdoa lagi masuk begini. Abu-abu itu diambil baru dibuangkan, abu itu dibuang kepada mata orang-orang yang mata orang Indonesia, mata orang Indonesia, abu dibuang sama mereka. Baru Bapak bilang begini, ya itu baru akan ada kegirangan di atas tanah Papua. Saudara terkasih, demikian yang Bapak lakukan hari ini dalam roh. Saudara, kalau kita lihat, kita kembali lihat dari itu keadilan Tuhan. Kami tanya di Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, dan ia menghakimi dan berperan dengan adil. Jadi Bapak Yesus itu dia tidak berperan dengan tidak adil, dia berperan dengan adil. Artinya peperangan di dalam roh, artinya Tuhan hancurkan setan-setannya atau pegangan-pegangan dari orang Indonesia yang beli dari bangsa-bangsa berdomba masuk, baik tentara, polisi, semua mereka pakai semua dibakar habis. Itu namanya peperangan Yesus, itu peperangan dengan adil. Yang don taruh dalam rumah kah, yang don tanam di tubuh mereka kah, apa semua itu dibakar, dimusnahkan. Itu peperangan dalam roh dengan adil. Terus Bapak juga lihat orang Papua punya kesalahan. Moyang orang Papua dulu itu. Jadi tali yang biru dengan tali yang putih kuning itu mengikat orang Papua itu, supaya orang Papua itu berdoa bersungguh-sungguh bertobat, karena moyang orang Papua itu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Tetapi moyang Tuhan, moyang orang Papua itu orang Israel yang telah murtad. Jadi telah mereka menyalibkan Yesus di Papua, telah mereka merusak kebenaran di atas tanah Papua, telah mereka merusak Taman Eden, kota Tuhan di Papua. Nah itu yang selama ini kita berdoa dengan doa pelepasan, penyelesaian, pemulihan itu. Karena sudah selesai, maka tepat 1 Desember hari ini, haleluya, Tuhan menunjukkan keadilannya. Jadi sampai hari ini 12 suku Israel itu kecongkakan, kepasikan jauh Yakub turun temurung itu sedang diolah, sedang dihancurkan, sedang digiring sampai orang Israel itu betul-betul bertobat. Itulah orang Papua, orang Israel itu orang Papua yang murtad, yang Israel murtad, itulah orang Papua itu sudah. Nah itu kalau sudah mulai ini baru sudah mulai bertobat, sudah mulai ini dihancurkan, karena itu sudah mulai habis. Makanya hari ini Tuhan turunkan keadilan. Lalu setelah itu semua diselesaikan, Tuhan bilang sekarang akan ada kegirangan di atas tanah Papua. Haleluya. Kemerdekaan itu hadiah dan Tuhan akan berikan itu secara nyata. Ini di dalam roh hari ini telah terjadi perkara besar. Haleluya, saudara-saudara. Iya. Maka kalau Papua semua terima Yesus, itu tidak terjadi pertumpahan darah. Itu Roh Kudus bicara itu macam Tuhan yang berikan hadiah saja. Iya. Tuhan berikan hadiah. Karena Tuhan lihat pahala di Papua ini masih besar. Betul. Mama, ya, jadi saudara-saudara terkasih, setelah kita ikuti tadi, kita itu dibilang begini, seandainya kalau orang Papua ini semua bertobat, haleluya, dan terima Yesus, dan semua berjuang dengan berdasarkan Masiah Adonai, haleluya. Itu Tuhan bilang itu Papua itu kemerdekaan itu hadiah saja Tuhan berikan. Dan saudara-saudara terkasih, sampai hari ini, haleluya, dan kemerdekaan Papua itu tetap akan diberikan
Dengan demikian diharapkan supaya semua TPN APM di dalam, terus orang-orang di dalam di hutang-hutang yang ada di dalam, di mana-mana saja orang Papua berada, kita harus berdoa dengan bertindak, dengan berdoa dengan atas namakan Tuhan kita berbicara, karena itu kebenaran itu tanah kita. Jadi kita berdoa berbicara dengan selalu mengandalkan Yeshua HaMashiach Adonai. Itu harapan dan permintaan Tuhan hari ini di tanggal 1 ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, luar biasa. Bapa telah melakukan perkara besar hari ini dan penyelesaian masalah sudah terjadi dan kegirangan besar akan segera terjadi. Papua akan lepas dan Bapa memberikan kedamaian. Dengan damai Bapa memberikan kebebasan kepada negeri ini. Terima kasih Bapa, dengan cara Bapa sendiri akan melakukan perkara besar dan keajaiban di atas tanah Papua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai kami mengucap semua puji dan memuliakan nama-Mu. Hari keadilan yang besar yang Engkau berbuat untuk orang Papua dan telah melakukan keadilan itu hari ini dalam roh. Dan kami akan menyaksikan tidak lama lagi kegirangan besar yang Bapa akan lakukan untuk pembebasan bagi negeri ini. Haleluya. Dan kemerdekaan sesungguhnya di atas negeri ini akan Bapa lakukannya. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan bagi Bapa sebagai Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau Bapa memberkati setiap orang yang bergerak, Bapa yang mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada, orang Papua dan di berbagai negara, di berbagai wilayah, mereka berseru dan hadapan Engkau Bapa Yeshua masih Bapa tetap membela melindunginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam.